Dari Bengkel Nurani, saya menyapa Anda sekalian. Semoga Anda sehat dan oke selalu. Mengawali perjumpaan kita ini, saya ingin bertanya kepada Anda sekalian. Apakah Anda sedang memiliki seorang musuh? Apakah musuhmu itu adalah seseorang atau segerombolan orang? Ataukah dirimu sendiri? Kita sadar bahwa ketika kita mempunyai seorang musuh, kita sungguh-sungguh tidak merasa aman. Kita tidak merasa tenang, merasa senantiasa dikejar terus-menerus. Dengan demikian, kebahagiaan kita seakan terampas. Kira-kira musuh mana yang paling dekat dengan Anda? Seseorang itukah? Segerombolan itukah? Ataukah dirimu sendiri? Yang paling pasti bahwa musuh yang paling dekat dengan diri sendiri adalah diri kita sendiri. Dalam buku saya The Meaning of Life, saya pernah menulis begini: musuh terbesar ada dalam diri. 2 hari yang lalu, saya masuk di salah satu toko buku yang khusus menjual buku-buku tua. 2,5 jam saya berada di toko ini, membolak-balik buku-buku yang ternyata isinya sangat bagus dan bernas. Dari sekian banyak buku yang saya baca, saya temukan satu ungkapan indah ini. Ingatlah, musuh jangan dicari, tetapi kalau bertemu musuh, jangan lari. Ungkapan ini memacu saya untuk merenung panjang. Normalnya, orang tidak akan mencari musuh, tapi bahwa musuh bisa saja ada di mana-mana. Yang spontan saya bayangkan saat itu adalah bahwa musuh itu bisa saja ada dalam bentuk segerombolan orang yang ingin membunuh kita atau ingin merebut negeri ini misalnya. Tetapi setelah lebih jauh merenung, ternyata saya menyadari bahwa ada tidaknya musuh itu tergantung perilaku hidup kita. Sikap dan perilaku seperti culas, tidak jujur, bohong, emosional, benci, dendam, dan iri hati merupakan musuh-musuh terbesar di dalam diri sendiri. Hidup kita bisa hancur dan tumbang hanya karena musuh-musuh ini. Semua musuh ini ada dan nampak terawat di dalam diri kita masing-masing. Musuh-musuh ini amat sangat dekat dengan kita, dan kita tidak bisa membiarkan mereka menggerogoti hidup kita. Kita mesti kalahkan mereka sehingga kita mampu menikmati hidup dengan aman dan damai. Yuk, mari kita ramai-ramai angkat senjata iman dan membangun komitmen untuk melawan dan mengalahkan musuh-musuh ini. Benar sekali bahwa memang di dalam diri kita ada seabrek kelemahan yang sekaligus merupakan musuh kita. Siapa juga yang mau agar dirinya senantiasa dimangsai oleh musuh-musuh ini? Kita selalu berusaha agar hidup itu damai, tentram, aman. Karena itu, maka kalau kita mau supaya kita mengalami harapan ini, tentu kita berusaha untuk mencoba mengenal diri kita secara baik dan mencoba untuk melihat mana keunggulan-keunggulan, mana sikap-sikap bajik yang kita miliki yang mesti kita kembangkan, dan mana sikap-sikap yang tidak bajik yang memang kita harus hindari karena itu merupakan musuh yang dapat menghancurkan hidup kita.
Nah, untuk bisa menjadi pribadi yang menang atas musuh-musuh yang ada dalam diri kita, tentunya kita berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri dengan Tuhan, agar Tuhan memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita dapat mengatasi itu. Bukan hanya dengan diri kita sendiri, tapi bersama Tuhan yang merupakan andalan satu-satunya dalam hidup kita. Semoga Anda menjadi pemenang atas musuh-musuh yang ada di dalam dirimu.